Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Heni dan selamat siang teman-teman sekalian. Pada hari ini saya Angela Riznauli Purba dari kelas 10A dan absen 4 sebagai salah satu perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai apa itu teks LHO. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Angelis Nauri Purba. Yang kedua ada Adinda Pramudia. Yang ketiga ada Marco Sebastian. Yang keempat ada Ibnu Tri Prasetyo. Yang kelima ada Clemens Darnell. Dan yang keenam ada Otniel Tegar Dwi. Sekarang kita akan masuk kepada pengertian teks LHO. Apa sih itu teks LHO? Teks LHO merupakan suatu teks yang berisi tentang penjabaran atau pemaparan mengenai hasil pengamatan. Lalu apa saja ciri-ciri teks LHO? Bagaimana kita bisa mengenali apakah suatu teks bisa dikatakan sebagai teks LHO? Nah, ciri-ciri teks LHO itu kita bisa mengenalinya ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, teks LHO disusun secara sistematis. Maksudnya, teks ini disusun secara berurutan sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Nah, yang kedua, ada penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Teks laporan hasil observasi menyajikan data dari hasil pengamatan yang benar-benar ada atau suatu fakta. Nah, data-data yang ada pada teks tersebut harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang ketiga, berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Teks laporan hasil observasi berisi informasi mengenai suatu objek atau situasi tertentu yang dibahas secara umum. Objeknya ini bisa beraneka ragam, misalnya makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau hal lainnya seperti ekosistem, sosial, dan budaya. Yang keempat, terdapat perincian bagian suatu objek. Perincian bagian atau objek yang ditulis dalam teks laporan hasil observasi ini berupa klasifikasi dan informasi ciri-ciri objek. Misalnya, kamu sedang mengamati pertumbuhan kacang hijau nih, maka ciri-ciri objeknya itu bisa berupa tumbuhan jenis polong-polongan yang hidup di wilayah tropis, batangnya berbulu, berwarna hijau, dan kecoklatan. Lalu kita akan masuk kepada struktur teks LHO. Struktur teks LHO umumnya memiliki 3 struktur utama, yaitu pernyataan umum, deskripsi, dan kesimpulan. Nah, pernyataan umum itu merupakan bagian yang membahas informasi tentang suatu objek. Informasi bisa berupa informasi umum ataupun informasi tambahan dari objek yang sedang diamati. Penjelasan atau deskripsi merupakan bagian yang mengandung rincian lebih dalam tentang objek yang telah diamati. Sedangkan kesimpulan merupakan bagian yang berisikan ringkasan umum dari objek yang diamati. Lalu selanjutnya kita akan membahas kepada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks LHO itu tersendiri dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Misalnya pada definisi menggunakan kata adalah atau merupakan. Yang kedua, menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Pada bagian deskripsi, digunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Kata sambung yang digunakan seperti yaitu, dan, selain itu, di samping itu, dari segi, rincian jenis kelompok pertama, kedua, dan lain-lain. Nah, berikut adalah contoh teks LHO. Jeruk merupakan buah yang termasuk ke dalam spesies sitrus. Buah jeruk sendiri berasal dari daerah Cina Selatan, India, dan Myanmar. Saat ini, tumbuhan jeruk merupakan tumbuhan yang paling banyak dibudidayakan di seluruh dunia. Brazil merupakan produsen terbesar dari buah jeruk, diikuti oleh Cina dan India. Konsumsi jeruk yang tinggi di berbagai belahan dunia juga mendorong terhadap produksinya yang semakin naik dari tahun ke tahun. Jeruk sendiri memiliki banyak jenis dan setiap jenis memiliki karakteristik tersendiri. Selain berbeda pada rasa, buah jeruk juga banyak berbeda jika dilihat dari bentuk buah dan warnanya. Ada buah jeruk yang memiliki segmen yang bisa dipisahkan, namun ada juga yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun awalnya berasal dari negara-negara Asia, pada perkembangannya sekarang, jeruk sudah dibudidayakan di seluruh penjuru dunia karena peminatannya yang sangat tinggi. Sebagian besar jenis dari spesies jeruk memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Vitamin ini sangat baik
Selain itu, jeruk juga memiliki berbagai vitamin dan kandungan antioksidan yang sangat baik untuk dikonsumsi. Selain manfaat kesehatan, jeruk juga sering digunakan untuk membuat berbagai macam makanan yang enak dan minuman yang menyegarkan. Jadi, tidak heran jika buah ini sering dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan berbagai makanan dan minuman. Kita bisa melihat pada identifikasi struktur, contoh teks LHO yang baru saja saya bacakan. Pernyataan umum pada teks LHO, jeruk berada di paragraf 1 dan 2 karena di sana berisi tentang apa itu jeruk dan dari mana dia berasal secara umum. Lalu, deskripsi bagian terdapat pada paragraf 3 dan 4 yang berisi tentang karakteristik khusus dari berbagai jenis jeruk. Lalu, deskripsi manfaat dapat kita lihat pada paragraf 5 dan 6 yang berisi tentang manfaat jeruk bagi kesehatan. Yang bisa kami sampaikan mengenai teks LHO. Akhir kata, kurang lebihnya kami memohon maaf jika adanya kekurangan ataupun kesalahan selama kami memaparkan mengenai penjelasan-penjelasan teks LHO. Terima kasih sudah menonton.